Pagi itu, dua atlet muda, Naura dan Dola bersiap memulai sesi latihan lari rutin mereka. Keduanya terlihat siap. Sepatu lari terbaik, stopwatch, dan botol minum ada di tangan mereka masing-masing. Tapi, ada satu perbedaan. Naura meneguk air putih beberapa menit sebelum mulai. Sedangkan Dola berpikir, nanti aja kalau haus. Beberapa putaran pertama berjalan lancar, tapi di menit ke-15, Dola mulai melambat. Nafasnya tersengal dan konsentrasinya mulai buyar. Sementara Naura masih berlari dengan stabil. Pertanyaannya, kenapa performa mereka bisa berbeda padahal memiliki persiapan fisik yang sama? Jawabannya ada pada satu hal yang sering dianggap remeh. Hidrasi. Air bukan hanya sekadar penghilang haus. Bagi tubuh manusia, air adalah komponen vital. Sekitar 60-70% tubuh kita terdiri dari air. Untuk atlet, peran ini bahkan lebih krusial. Air membantu mengatur suhu tubuh saat berkeringat. Air juga menjaga fungsi otot dan sendi tetap optimal. Selain itu, air berperan dalam transportasi nutrisi dan pembuangan limbah dari sel. Tanpa cukup cairan, performa atlet akan menurun, tak peduli seberapa kuat fisik mereka. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebutuhan air harian orang dewasa adalah sekitar 2.500 ml untuk pria dan 2.350 ml untuk wanita. Namun, bagi atlet atau orang yang rutin berolahraga, kebutuhan ini meningkat. Setiap 30 menit aktivitas fisik intens, tubuh bisa kehilangan 500 hingga 1.000 ml cairan melalui keringat. Karena itu, sebelum latihan, sangat disarankan untuk minum sekitar 250 hingga 500 ml air. Dan selama latihan, disarankan untuk minum 100 hingga 150 ml air setiap 15-20 menit. Lalu, apa yang akan terjadi jika tubuh kekurangan cairan? Dehidrasi ringan terjadi ketika kehilangan 2% saja dari berat badan dan dapat menyebabkan penurunan stamina, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, otot mudah kram, dan bahkan mempercepat kelelahan serta risiko cedera. Sedangkan dehidrasi berat yaitu ketika kehilangan lebih dari 3% dari berat badan yang menyebabkan penurunan performa fisik dan fungsi kognitif, meningkatkan persepsi kelelahan, serta meningkatkan risiko cedera dan gangguan kesehatan serius seperti rhabdomyolysis, yaitu kerusakan otot serius yang berpotensi menyebabkan gagal ginjal. European Hydration Institute mencatat bahwa atlet yang terhidrasi dengan baik memiliki performa lebih stabil, detak jantung lebih terkendali, dan daya tahan lebih baik. Sayangnya, banyak orang termasuk atlet pemula hanya minum saat haus. Padahal, rasa haus muncul setelah tubuh mengalami kekurangan cairan. Ingat bahwa menjaga hidrasi itu soal kebiasaan, bukan reaksi. Tips menjaga hidrasi bagi atlet. Yang pertama, minum air putih secara terjadwal, bukan hanya saat haus. Yang kedua, perhatikan warna urin. Jika kuning pekat, itu menandakan dehidrasi. Yang ketiga, jangan ganti air dengan kopi atau teh berlebihan karena bersifat diuretik. Dan yang terakhir, konsumsi buah tinggi air seperti semangka, jeruk, dan timun. Hari itu, Dola belajar satu hal penting. Membawa air saja tidak cukup. Yang penting adalah kapan dan seberapa banyak kamu minum. Dalam dunia olahraga, air bukan sekadar pelengkap. Ia adalah bahan bakar utama tubuh.
Jaga hidrasi, jaga performa, jaga tubuhmu tetap bertenaga. Ngos-ngosan dol. Ayo now, minum. Ih goyang. Ih kelihatan jilbab pun. Gak bisa ke atas ya. Aduh gak bisa ke atas. Terus dong, terus dong. Terus dong.